hati-hati sekarang utuh. Tuh udah terbakar kamar di lorong Happy yang dekat pasar Bersahati. So itu kita bilang, aduh kasihan mesti, aduh jauhkan. Semua kan itu, ya Donja bilang, no sama yang kita udah bilang tadi. Api yang kecil itu bisa membawa malapetaka yang besar. Gitu ya. Jadi lebih hati-hati sekarang. Mesti hati-hati. Jangan sembarang babakar, Iya. jangan sembarang itu segala rupa pada setinggal di rumah, akhirnya terjadilah. So mesti waspada. Nah lupa ini kan orang mau ikut le, orang ada mau bercerita tentang apa dah? Ada mau bercerita ini. Bercerita apa? Bercerita tentang waspada bencana kebakaran rumah di Kota Manado. DP narasumber banyak, DP narasumber pertama kata ini ada Om apa? Om Nonong Pontoluli. Dia staf khusus wali kota Manado bidang bencana. Dan ada orang Om Supriyatna. Dia untuk kenal. Apa? Dia kepala dinas. Oh, kepala dinas. Kepala dinas pemadam kebakaran kota Manado. Dia ada apa le? Pala. Bukan pala kot sekarang. So ketling. Ya, Pak. Orang Om Riki Klas. Orang tuh yang mau bahas ini tentang dan bagaimana itu orang mesti waspada ini tentang bencana kebakaran rumah. No orang iko jodan. Bagaimana di PO belum? Cepat-cepat. So itu. So tak lupa apa tuh yang orang lupa. Kita ada lihat dari jauh. Apa nih asap sope banyak. Riki badukdak tapi hati. Badukdak. Kalau kita tatafore Totorove. Tatafore lantaran. Aduh kasihan. Kalau kejadian begini kok utuk kong. Kalau kok tuh kejadian jaga bilang-bilang. Iyo. Lu ini hati-hati kasihan. Kali jaga jadi kaget-kaget. Orang minta mau bagaimana? Jadi sama yang tadi orang bilang mesti waspada supaya kejadian-kejadian begini orang bisa tanggulangi. No orang dengar jodang. Iya, dengar jo dulu kata. Orang dengar dulu bagaimana orang mau apa tentang dialog ini. Mau menjelaskan bagaimana itu mau mengantisipasi itu kebakaran dan lain sebagainya. Tentang waspada bencana kebakaran rumah di kota. Ya, di kota Manado kota. Nah, orang langsung jopi paturan petamang Steve. Halo Steve. Ya Om Utu dan juga Tante Sarce, luar biasa memang. Walaupun juga masih dalam musim penghujan, tapi beberapa peristiwa kebakaran sudah terjadi di Kota Manado. Kita ketahui seperti yang disampaikan oleh Om Utu dan juga Tante Sarce tadi memang mesti waspada. Untuk itu RRI Manado saat ini mengadakan dialog luar studio untuk forum kawan doa. Dan kita live dari Bahu Cafe and Food, ini di Bahu pendengar. Tepatnya itu di depan Bahu Mall Manado. Dan nanti juga Anda bisa bergabung bersama kami melalui line telepon 0821 9583 5080. Dan kita akan sapa dulu nih narasumber yang sudah bersama saya pagi hari ini adalah staf khusus wali kota Manado untuk bidang bencana, ada Pak Nonong Pontoluli. Selamat pagi Pak. Salam sehat Pak. Selamat pagi, salam sehat. Luar biasa, senang sekali Pak bisa berada bersama dengan kami pagi hari ini. Kemudian juga ada Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Kota Manado, Pak Supriyatna. Selamat pagi Pak Supriyatna. Selamat pagi, salam sehat. Ya, salam sehat Pak Kadis. Dan bersama kami juga ada Ketua Lingkungan Wenang Selatan Lingkungan 1, ini Pak Riki Klas. Selamat pagi Pak Riki. Selamat pagi, selamat. Dan kita membahas mengenai waspada bencana kebakaran rumah di Kota Manado. Kita ketahui bersama, bahkan untuk bulan Februari ini ada 3 kebakaran kurang lebih yang terjadi di Kota Manado. Ya. Jadi mungkin saya ingin bertanya ke Pak Nonong dulu Pak, sebenarnya untuk Kota Manado sendiri ya, untuk kebakaran seberapa rawan ataupun juga efek atau dampak yang diakibatkan ketika terjadi satu kebakaran di Kota Manado, Pak Nonong, silakan Pak. Terima kasih. Yang pertama tentunya orang sebagai warga Kota Manado tentunya selalu siap dan waspada dalam menghadapi berbagai macam kebakaran tentunya. Kebakaran ini terjadi akibat dari kelalaian dari kita sendiri
Karena di dalam suatu orang melaksanakan tugas selalu orang tidak fokus. Karena apa? Di saat orang misalnya orang menyalakan kantor, Ya. setelah itu kita tinggalkan. Kita tidak tahu, kita mungkin pernah terjadi di Kala. Jadi seorang ibu rumah tangga, dia menyalakan kantor, setelah itu dia meninggalkan. Dan ditinggalkanlah cucu-cucunya. Akhirnya dia tidak cerita dengan tetangga, dia sudah tidak tahu bahwa dia ada pasang kantor. Jadi itu merupakan suatu kewaspadaan orang sebagai warga Kota Manado yang itu tentunya mengenai misalnya kita memasang kantor, misalnya kita pada saat mati lampu kita memasang lilin yang kita taruh di misalnya di tempat-tempat yang memang mudah terbakar. Satu contoh misalnya di Alis pernah terjadi, saya mengalami sendiri waktu itu baru masuk SMA, tiba-tiba mati lampu dan saya pasang lilin di atas Alis dan ternyata saya tertidur lelap dan akhirnya terbakarlah. Untuk Tuhan masih menolong saya dan tiba-tiba ada yang membangunkan saya. Tapi sudah mulai menyala dulu itu Pak ya? Sudah menyala, sudah sampai bahkan sudah sampai di makan. Baik. Namun Tuhan masih menolong saya sehingga saya masih ada sampai sekarang ini. Berarti ya menurut Pak Nonong Pontoluli itu masyarakat harus fokus ya, jangan lalai sehingga mengakibatkan kebakaran ya. Ya. Dan kalau Pak Kadis ini sebenarnya kalau dari data dinas pemadam kebakaran itu penyebab kebakaran yang terjadi di Kota Manado itu kebanyakan apa saja Pak? Baik, terima kasih Pak Steve dan pendengar ini. Sesuai pertanyaan, maka yang dapat kami sampaikan di sini, penyebab terbesar kebakaran untuk bangunan gedung adalah 70% ke atas itu disebabkan oleh masalah listrik, korsleting atau hubungan arus pendek. Dan ini lebih didasarkan pada kelalaian. Itu untuk gedung Pak ya? Bangunan gedung. Karena Termasuk kita rumah ada atau? bangunan yang masuk bangunan gedung adalah masuk rumah Pak. Untuk tahun 2021 juga sama, persentase terbesar adalah penyebab masalah kelistrikan. Ya. Listrik juga Pak ya. Kira-kira kenapa masyarakat biasanya kan untuk instalasi itu ada masa pakainya Pak ya. Biasanya seiring bertambahnya waktu itu bisa menyebabkan kualitas dari peralatan listrik ataupun juga instalasi listrik itu berkurang kan Pak ya. Apakah itu salah satunya atau ada yang lain lagi Pak? Ya, terima kasih. Kami kira juga kami kalau boleh berpesan dengan atas jawaban ini, pertama jangan asal utak-atik ya. Ya. PLN itu tanggung jawab terhadap KWH, tetapi pemakaian dalam rumah atau bangunan kita itu tanggung jawab tuan rumah atau pemilik bangunan itu sendiri. Ya. Jadi kalau boleh jangan asal utak-atik. Ya. Apalagi dalam hal mempertambah daya tanpa ada konsultasi atau ditangani oleh ahlinya. Yang kedua itu barang kalau boleh yang berkaitan dengan yang standar nasional. SNU Pak. Jangan tertipu dengan yang murah namun rendah kualitas. Ya. Yang ketiga adalah perilaku mengumpulkan satu area atau satu colokan untuk beberapa pemakaian. Okay. Dan yang keempat, usahakan peralatan listrik yang ada di rumah itu tidak terlalu lama menancap di sumber listriknya. Kemudian yang kelima, kalau sudah ada kontak yang longgar, itu sebaiknya diganti. Begitupun lampu, dan usahakan instalasi itu kalau anjuran PLN sendiri sebenarnya minimal 10 tahun sekali. Okay. Namun karena seperti sekarang musim hujan dan tikus lebih
suka berada di atas rumah, maka ada kemungkinan kita setiap ada kesempatan untuk memeriksa. Jangan-jangan sudah ada kabel yang terkelupas oleh karena masalah itu tadi. Baik ya. Karena pemilik rumah mengetahui lah kondisi di dalam rumahnya sendiri ya, termasuk tadi kalau ada yang longgar atau merasa mungkin sudah ada yang perlu diganti, bisa segera diganti. Dan Pak Riki nih sebagai ketua lingkungan ini yang paling dekat dengan masyarakat. Kalau menurut Pak Nonong Bontoluli itu karena masyarakat kadang-kadang lupa atau lalai. Kalau Pak tadi Supriyatna ini itu kadang-kadang kurang apa ya, untuk listriknya kadang-kadang utak-atik sendiri, apalagi sekarang kalau misalnya pengen lihat tutorial itu ada di YouTube dan lain sebagainya. Nah kalau Pak Riki sendiri melihat di masyarakat apakah itu terjadi atau bagaimana Pak? Terima kasih atas kesempatan. Seperti yang dikatakan oleh Pak Nonong dan Pak Supriyatna, memang kenyataannya di situ. Jadi banyak kelalaian dari masyarakat dan ketidakpahaman masalah listrik. Jadi kadang-kadang rupa orang Manado bilang still tahu, padahal yang tahu tentang listrik. Ini bahaya. Bahaya. Memang orang-orang Manado punya kelebihan kreativitas tinggi, tapi mesti serahkan kepada ahlinya. Masalah listrik, jangan asal sambung-sambung. Agar itu kami sebagai ketua lingkungan selalu mensosialisasikan, mengatakan kepada masyarakat, bukan jaga lihat kalau ada kolom atau apa, itu sambungan lupa salah ini boleh kasih kurang atau bagaimana, supaya karena berdampak. Pemukiman itu sekarang di Manado terlalu padat, jadi kalau dulu kebakaran cuma satu rumah, sekarang sudah berdampak kepada banyak rumah kan Pak Supriyatna. Jadi bisa 2-3, seperti di lingkungan saya, Kampung Kakas itu, tanggal 21 kemarin itu 4 rumah. 21 Januari Pak ya? 21 Desember. Desember Pak ya? Subuh jam 3.30, setengah 4 pagi, terjadi kebakaran. Baik ya. Nah, waktu terjadi kebakaran itu Pak Ketua Lingkungan kan sudah menjabat Ketua Lingkungan Pak ya. Itu masyarakat bagaimana masyarakat menangani, kan sebelumnya kan untuk paling Birman dulu lah Pak ya untuk menangani ini, untuk kebakaran ini. Kalau kami bersyukur pada saat terjadi kebakaran, warga ada anak-anak yang duduk-duduk. Karena itu kan subuh Pak ya? Iya subuh. Jadi memang yang dipentingkan seperti kemarin Pak Wali Kota bilang itu keamanan di lingkungan itu mesti ada. Jadi bukan cuma jaga dari perbuatan kriminal atau doger dan sebagainya, tapi itu juga standby untuk kalau terjadi apa-apa mereka akan tahu lebih dulu. Jadi kebetulan pada kejadian itu ada anak-anak yang sementara berjaga-jaga. Iya. Jadi mereka yang melaporkan lebih dulu. Cuman memang kebakaran itu 4 rumah itu nggak sampai 1 jam karena rumah panggung. Efek rumah panggung itu dan terlalu dekat. Berdempetan Pak ya? Iya, berdempetan. Akhirnya cepat terbakarnya. Tapi bersyukur juga kita ketika dihubungi ke pemadam kebakaran dan instansi terkait cepat antisipasi. Kalau enggak satu kampung bisa habis itu. Bisa lebih meluas lagi ya Pak Riki ya. Iya. Baik. Ini Pak Supriyatna ini tadi sangat gercep ya, gerak cepat sekali begitu dihubungnya ternyata. Sebenarnya kalau untuk pemadam kebakaran di Manado kekuatannya seberapa besar armadanya, kemudian juga mungkin personilnya sehingga bisa 24 jam standby kan Pak ya? Jadi saat ini di Damkar Manado tersedia armada itu 17 maksud saya dan 1 komando. Tapi ada sekitar 4 kendaraan itu yang melebihi masa usia pakai, sehingga kami tidak begitu andalkan kalau di 65. Maksudnya info 65 itu istilah kita dalam hal kebakaran. Oke. Dan kalau 65 artinya apa Pak itu? Mungkin masyarakat awam juga. Ya bahasa
Sandi dampernya itu Info Jaya 65, cuma disingkat 65, itu maksudnya ada kebakaran. Ada kejadian kebakaran. Ya. Biasa orang kira itu 65 bangunan. Dan macam terakhir itu di Calaca, di Kecamatan Wenang, itu 13 armada aktif, ya. Dan yang terakhir itu ada 4, namun 2 itu bantuan tenaga dan personil dari pemadam provinsi. Lalu anggota kita yang standby di lapangan itu memang ada 3 shift. Istilah peraturannya adalah peleton. Dan dari peleton ini dibagi pos-pos bantu dengan yang memimpin adalah para dandro. Jumlah tenaga lapangan sebetulnya ada 120-an orang, 120 orang. Dan mereka itu 1 kali 24 jam 3 shift. Ini sebetulnya masih merupakan hal yang minimal, tapi tetap kami berupaya melayani secara maksimal, ya. Masih minimal berarti Pak. Berarti apa yang perlu ditambah? Kalau menurut Pak Kadis? Tentu armada. Tentu armada. Tapi kita mampu menyesuaikan dulu dengan keadaan sekarang, perkembangan COVID. Pemerintah Kota Manado tentu masih terbatas, ya. Pasal khusus dalam hal itu. Maka bukan satu alasan untuk kami mengeluh soal itu. Oke. Tetap bekerja maksimal, Pak, tetap kerja melayani apapun. Apalagi sekarang berdasarkan peraturan Menteri nomor 16 tahun 2020, kelembagaan kita yang sementara susun perdanya menjadi pemadam kebakaran dan penyelamatan. Kalau sekarang dinas kebakaran, harusnya sudah menjadi pemadam kebakaran dan penyelamatan. Jadi kita sudah kerja kayak 911 kalau di luar negeri. Ada ular atau hewan masuk rumah, hewan terjebak kayak ular atau anjing, kucing. Kalau masyarakat minta layani, ya kita harus pergi. Kita harus melayani. Jadi seperti yang di luar negeri, benar-benar Pak, ya. Cincin yang sangkut, kita harus layani. Sarang lebah, semua yang mengancam. Ini barusan ada telepon dari depan posko Heroi Malaya. Masih ada lagi sarang lebah yang harus kita, sarang tawon maksudnya. Sarang tawon yang harus kita evakuasi. Jadi sudah sambil gitu. Nah, mungkin ya ada sekarang kita menambah pos, walaupun dengan personil yang ada sekarang. Baik, ya. Terima kasih Pak Supriyatna. Nah Pak Nonong, ini kata Pak Supriyatna untuk sebenarnya masih perlu ditambah begitu. Kalau dari Pak Nonong melihat untuk kekuatan pemadam kebakaran di Kota Manado, apakah memang sudah maksimal atau bagaimana Pak? Ya, terima kasih. Tentunya memang kalau kita lihat keadaan sekarang, kita Pak Kepala Pemadam Kebakaran sampaikan, Pak Kadis sampaikan, memang harus ditambah. Memang kalau kita lihat dengan jumlah penduduk yang begitu banyak sekarang, makin hari makin banyak, tentunya orang juga harus menambah armada. Tentunya dibarengi dengan kerja nyata dari para eksekutor, yaitu para pegawai damkar untuk dapat terus bersinergi menambah kekuatan, tentunya dengan kekuatan yang ada tentunya dimaksimalkan supaya boleh kerja secara maksimal untuk masyarakat Kota Manado tentunya. Terima kasih. Ya. Ya, dan pendengar Anda kami persilakan untuk menghubungi 082195835080. Sekali lagi 082195835080 untuk memberikan pertanyaan atau saran juga. Sekali lagi terkait dengan topik kita, waspada bencana kebakaran rumah di Kota Manado. Dan untuk narasumber saya ingatkan lagi, masih ada staf khusus Wali Kota Manado bidang bencana, Bapak Nonong Pontoluli, kemudian juga ada Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Kota Manado, Bapak Supriyatna, dan juga ada Ketua Lingkungan Wenang Selatan Lingkungan 1, Pak Ricky Klas. Kami persilakan Anda untuk bergabung di 0821 9583 5080, dan kami juga live di Facebook RRI Manado. Jadi untuk Anda juga bisa langsung melihat kondisi kami, karena kami live juga dari Bahu Cafe Bahu Manado. Ya, sambil menunggu penelpon mungkin saya ingin dari Pak Supriyatna ini ya, untuk mengantisipasi apa yang bisa dilakukan oleh masyarakat begitu di rumah untuk mengantisipasi ataupun mewaspadai agar tidak terjadi kebakaran, Pak.
Halo. Ya, Halo. ya sama yang sudah kami jelaskan tadi, permasalahan listrik tentu yang utama karena itu penyebab kebakaran yang terbesar. Yang kedua, sama dengan Pak Staf Khusus bilang tadi, Pak Nonong bilang tadi, itu terjadi kealpaan atau kelalaian pada saat mereka sedang aktif. Ada juga yang di Calacap itu ada kemungkinan besar, tapi kami tidak bisa berbicara lebih karena politik atau penyidikan itu pihak polisi. Kita belum punya penyidik, benar. Kelalaian, ya, meninggalkan kompor pada saat sedang berlangsung proses masak, ya. Oke, itu tadi ya Pak ya. Iya. Pak ditahan dulu Pak, kita terima penelpon dulu. Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Ya, dengan siapa di mana Pak? Dengan Cliff di Minahasa Selatan. Oke, Cliff di Minahasa Selatan ya, silakan Cliff. Ya, selamat pagi untuk ketiga bapak-bapak ya. Ketiga narasumber. Halo. Ya, Cliff silakan langsung Ya. saja Cliff. Saya langsung saja ke Bapak Kepala Dinas Damkar ya. Iya. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran. Pak Suprat apa? Pak Supriyatna. Ya. Selamat pagi Pak Supriyatna. Selamat pagi. Ya. Saya begini, saya cuma mau menyampaikan ini bahwa minta maaf ya sebelumnya karena banyak kejadian kebakaran di Kota Manado sudah selesai dulu baru dari petugas damkar itu muncul di tempat kejadian. Apakah penyebab apa yang terjadi begitu? Halangan-halangan apa yang terjadi ketika sudah selesai dulu baru nyampe ke tempat. Jadi mohon Bapak jelaskan kepada kami sebagai masyarakat, kepada pendengar agar kami lebih tahu, lebih paham. Karena memang banyak kejadian ada selesai dulu Contohkan salah satunya kejadiannya di mana? Jadi itu saja ya pertanyaan saja saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Cliff di Minsel. Lanjut di penelpon selanjutnya masih di 0821 95 83 5080. Sekali lagi 0821 95 83 5080. Halo, selamat pagi. Halo. Ya, dengan siapa di mana Pak? Bapak Ari di Tongbasian. Pak Ari di Tongbasian Pak. Silakan Pak. Mau pertanyaannya, ada terjadi 4 orang tahun lalu, dimintakan pemadam harus di kecamatan ada, karena kita mau tumbuh dari mana betul tadi cara dari Cliff di Motoling, serta habis kebakaran baru sampai dua pemadam. Ada apa? Kenapa di kecamatan tidak ada pemadam? Dimintakan pemerintah minta tolong. Jangan orang jatuhkan ke masyarakat. Masyarakat koreng kali ya kesibukan pun apa. Misalnya kebakaran jangan orang banyak komentar. Karena kebakaran ini orang tidak bisa. Yo toh. Jadi minta dengan sangat pemerintah harus pemerintah kabupaten berarti Pak ya, Pak Ari. Oto yang pemadam kecamatan di apapun tetap ada. Baik, terima kasih Pak Ari. Yo, itu Selamat pagi. Penyampaian. Terima kasih. Terima kasih. Kita tambah satu lagi penelpon ya. Ini dua-duanya dari luar Kota Manado nih Pak ya. Silakan di 082195835080. Penelpon berikutnya. Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Oke, mungkin bisa dicoba kembali di 082195835080. Untuk topik kita mengenai waspada bencana kebakaran rumah di Kota Manado. Dan mungkin kalau ada yang di luar kota nanti kami akan coba sampaikan, mudah-mudahan yang berkepentingan juga mendengarkan dialog forum kawan 2 pagi untuk pagi hari ini. Baik, 082195835080 forum kawan 2 pagi.
Halo. Iya, dengan siapa di mana? Halo, selamat pagi. Ya, selamat pagi Pak. Dengan siapa di mana Pak? Halo. Iya Pak. Dengan Pak Sartono, Putra Kombos. Oke Pak Sartono, akhirnya orang Manado Pak ya. Silakan Pak Sartono. Di Kombos beberapa hari yang lalu ada longsor di Pertamina. Rumah sampai sekarang rumah itu tergantung. Longsor besar, Pak ya. terus evakuasi sama so bersih jalan apa, kurang rumah yang di atas itu di Kombos yang di Pertamina. Itu keluarga Walentukan. Itu satu. Yang kedua kita masuk ke topik yang sebenarnya masalah listrik itu disebabkan oleh kelalaian. Dan kita minta memang kalau untuk petugas pengamanan bencana alam termasuk kebakaran memang masih kurang orang armada termasuk orang petugas-petugas. Karena apalagi semua ditambah dengan masalah umum untuk menangani masalah bukan cuma kebakaran. Namun mungkin ada ular besar di rumah, mungkin ada apa-apa di dalam rumah. Nah itu ya harus ada memang mengantisipasi masalah itu tenaga kerja. Karena kita kebanyakan juga pernah didaftar situ, ada tapi sudah dikeluarkan lain. Malahan bukan ditambah, bukan tambah dikeluarkan. Nah itu satu, tapi itu jangan ada masalah, cuma masukan. Oke. Namun memang masih kurang kalau kita mau lihat untuk penanganan masalah itu. Bukan cuma di segi masalah kebakaran listrik. Dan itu memang kelalaian kita semua. Sebenarnya orang kalau masyarakat pandai-pandai, jangan bisa pilih loh. Itu saja. Selamat pagi. Selamat pagi. Ya, sudah ada 3 penanya, Pak ya. Ada yang dari Mintel, kemudian 3 ada dari Minahasa. Ada dari Kombos Manado Pak Sartono. Mungkin menanggapi sedikit mengenai klip di Minsel ini, mungkin Pak Klip lihatnya dari sosial media mungkin Pak ya. Banyak kejadian pemadam kebakaran datangnya setelah kejadian gitu. Mungkin Klip ingin tahu halangannya apa atau apa yang menyebabkan mungkin ada keterlambatan. Pak Supriyatna mungkin Pak ya bisa. Terima kasih Pak Steve, Pak Staf Khusus dan Pak Saling, pemirsa yang kami hormati. Kata terlambat menjadi suatu hal yang lumrah, tapi bukan berarti harus menjadikan kebiasaan tentunya. Dalam Manado, untuk Manado tetap berbenah, ya, termasuk disiplin, ya. Makanya tadi kekurangan anggota bukan menjadi penghalang sebetulnya untuk kami membuat pelayanan yang maksimal. Salah satu yang kita benahi termasuk pertama adalah disiplin dan skill. Sekarang ini kita tetap join dengan beberapa institusi yang melakukan dalam peningkatan skill itu, termasuk Basarnas. Ya, ketika risikonya apa semua. Kalau soal pemadam, kita sendiri sudah ada petugas dengan sertifikasi dari PNS dan mereka menjadi senior-senior yang menjadi sifatnya sudah memahami. Tapi untuk tenaga harian lepas, ini persoalannya di sini untuk mereka harus selalu kita evaluasi. Dan kalau berkaitan dengan yang kurang itu lebih dikarenakan kemampuan anggaran, karena apalagi masa pandemi, pendapatan daerah itu sebagai sumber gaji mereka tidak dapat memenuhi ya. Jadi apalagi orang bekerja mungkin tidak dibayar. Dan kami tidak bisa menjamin orang bekerja tanpa gaji. Itu kasihan juga ketika sudah bekerja, ya. Untuk gajinya masih dicari lagi sumbernya dari mana ya Pak? Dan kami tentu ada risiko kalau dalam pemeriksaan oleh lembaga pengawas, ya. Nah, gitu. Dan kalau di Kota Manado sendiri sebetulnya untuk wilayah daratan kecuali Bunaken Kepulauan, kita masih perlu meladani dengan pembukaan pos. Ya, jadi kalau satu pos atau satu wilayah manajemen kebakaran itu bisa ada 1 atau 2 armada. 1 armada itu memungkinkan harus 6 personil, ya. Maksimal 5 personil minimal. Namun pada kenyataannya dengan yang ada sekarang maka kita mencoba maksimal 4 minimal 3. Nanti sifatnya saling drop ya, di subsidi dari luar, ya. Atau saling bantu pos.
Nah, sifatnya begitu. Yang ada sekarang 1 poskotis, yaitu ada di kantor wali kota. Lalu ada 5 pos bantu, yaitu di Malalayang 2 armada, dan sudah mencakup di Kecamatan Sario pelayanannya. Nah, di situ untuk Sario kita masih numpang di kantor Dewan, ex Dewan Provinsi atau sekarang Dewan Kota Manado, dan sifatnya masih ngetem itu Pak, atau semacam standby dari jam 9 pagi sampai jam 7 malam. Lalu ada yang menetap 24 jam di Wanea, selanjutnya di Mapanget. Nah, karena wilayah Mapanget besar, ini juga masih ada 1 armada. Kita sudah siapkan hanggarnya untuk lebih baik, jadi akan 2 armada. Ya, itu 24 jam. Lalu di Tuminting. Di Tuminting itu ada lagi 2 armada dan sifatnya 24 jam. Lalu ada PDAM, kita buka pos bantu lagi di situ, sifatnya cuma ngetem, tapi oleh pihak PDAM nanti apabila sudah selesai masalah di sana, kita akan diberikan kesempatan menempati 1 ruangan yang sifatnya kemudian Jadi 1 pos lagi apa ya? permanen ya. Jadi yang masalah sekarang yang akan kita coba penuhi adalah di Singkil. Tadinya sudah kita coba uji coba selama 2 bulan. Namun dengan catatan karena sudah 6 tahun ini kita tidak ada armada, maka menjadi kesulitan bagi kami apabila armada itu tidak dalam hanggar. Ya. Pasti akan mudah rusak itu. Iya. Kalau kena apa ya? Jadi kalau standby, tapi kami tetap 24 jam. Namun tadi yang kami kembalikan tadi, terlambat adalah kata yang menjadi harus kami sandang. Tapi bukan menjadi sesuatu yang lumrah dan harus kami terima sebegitu saja. Disiplin tentu menjadi bagian terutama kami. Sekarang ini kami tidak lagi mau melihat ada anggota yang melebihi jam keluar. Jadi kalau jam makan misalnya, jam makan siang itu jam 12 sampai jam 1. Lalu kalau makan malam itu izinnya jam 7 sampai jam 8 malam. Dan sifatnya bergantian, tidak boleh pos kosong. Semua sudah harus siaga, minimal mereka sudah siap dengan uniform dan sepatunya. Jangan nanti soada 65, Baru pasti harus pakai seragam nanti ya Pak? Mereka di absen foto. Absen foto itu 4 kali, dan kalau sidak menjadi 9 kali. Jadi situ, jadi kalau ada yang bilang dia dikeluarkan, dirumahkan, mungkin salah satu efeknya adalah di situ. Karena masyarakat tidak mau tahu damkar itu mau cepat atau datang. Nah, terlambat ada dengan cacian, tentu datang cepat bukan berarti kita dapat pujian. Yang jelas, semua itu harus damkar terima. Bahwa masyarakat akan memberikan penilaian sendiri. Puas tidak puas, tentu hak itu ada pada masyarakat. Masyarakat yang menilai apa Pak Supriyatna ya. Tapi mungkin juga Pak beberapa waktu lalu sempat viral juga di sosial media itu masyarakat yang live dulu atau mungkin sudah share dulu di sosial media, baru kemudian mungkin ada beberapa yang baru menghubungi petugas kebakaran. Oke, saya jawab? Iya, boleh Pak. Iya. Ada kecenderungan sekarang terjadi main setting yang berbeda ketika ada kebakaran. Bukan mengedepankan nomor telepon damkar yang dihubungi, tetapi live stream atau live FB. Nah, sambil lagi itu dia ngomel, dan ada pemadam ya, lama pemadam ini. Lah kenapa yang bersangkutan tidak ada hak, tidak ada salah hak untuk dia untuk live, tapi alangkah baiknya sebagai warga kota, sebagai sifat kemanusiaan, didahulukan menghubungi damkar. Ya. Apalagi 112 bebas pulsa Pak ya. Dia terlambat, ya kita juga terlambat pasti. Tapi justru yang jadi aneh adalah kami justru mengetahui dari live itu. Padahal kami sudah punya aplikasi di mana data itu lengkap, penelponnya ada, titik lokasi kejadian ada, penyebab itu sudah lengkap. Jadi kalau pemeriksaan juga silakan datanya itu bisa tanpa ada rekayasa dari damkar. Dan untuk itu kami sosialisasikan lagi yang bisa dipakai sebagai telepon yang dapat dihubungi. Kalau Manado Siaga yang disiagakan oleh Pemkot call centernya atau Manado Siaga 112. Itu bebas pulsa. Namun itu memang ada sedikit delay. Yang kalau sifat daerah itu, karena tidak langsung ke damkar Pak ya.
Ada kita ada menyiapkan lagi yang sejak dulu ada itu 0431864444 kali. Dan nomor HP kami atau nomor HP Damkar itu 0823, boleh dicatat, mungkin taruh di dinding juga tidak masalah. Iya. Walaupun bukan di Manado, pada saat kalau dia sedang keluar kota, dia tahu nomor telepon Damkar ada di situ. Damkar Manado 0823 5132 53 kali 2. Itu 24 jam, Pak. Jadi membantu kecepatan tiba, mungkin penelpon juga yang akan membantu kita. Semakin cepat dilaporkan, semakin cepat juga damkar datang, Pak Supri. Dan Pak Nonong ini mungkin karena Pak Sartono mengetahui Pak Nonong ini staf khusus wali kota Manado bidang bencana, makanya tadi sempat melaporkan ada yang evakuasi. Tapi mungkin jika Pak Nonong ingin menambahkan, Pak, ini mengenai petugas yang menurut beberapa warga itu masih kurang. Ya, terima kasih. Tentunya dalam hal ini kan Bapak Ibu masyarakat Kota Manado mengetahui bahwa pada saat ini kan kita sedang mengalami pandemi. Tentunya banyak anggaran-anggaran yang tentunya dibuat anggaran kesehatan atau untuk menanggulangi pandemi ini. Dan banyak juga dari yang mestinya orang harus membayar pajak di misalnya di rumah makan atau apa, tapi sekarang ini kan sementara Karena dispensasi kan, Pak, ya? Iya. Karena dengan pandemi ini kan tentunya pemerintah tidak serta-merta langsung menagih atau apa, tentunya ada prosesnya. Jadi untuk itu kami mengimbau kepada masyarakat tentunya untuk tetap bersabar, karena kalau bertambah personil tentunya ada DP Anggaran lagi, Pak, ya? lagi. Jadi tentunya orang harus bersabar. Tentunya ke depan orang berdoa bersama-sama supaya pandemi ini akan segera berakhir. Tentunya pesan juga dari Pak Wali Kota dan Wakil Wali Kota, orang vaksin lah. Ada vaksin 1, vaksin 2, sekarang vaksin ketiga. Tentunya kalau masyarakat vaksin, tentunya ini segala macam virus-virus ini tentunya akan cepat ditanggulangi. Baik, Pak, ya. Mudah-mudahan pandemi juga bisa segera usai kalau misalnya capaian vaksinasi juga tinggi, Pak Nonong, ya. Pak Riki, ini mungkin karena Pak Ari di Tombasian, ya. Saya cuma ingin tahu, Pak, kalau misalnya pas kejadian di Desember kemarin itu, Pak, ya, itu kira-kira berapa lama sampai pemadam kebakaran datang? Kemudian juga menurut Pak Riki sebagai ketua lingkungan, seberapa perlu sebenarnya di setiap kecamatan itu ada armada ataupun juga ada yang standby begitu untuk pemadam kebakaran, Pak? Terima kasih. Kalau kejadian kemarin di kita itu termasuk cepat sekali, karena kebetulan lokasi kebakaran ada di Jalan Samratulangi, pas dekat pertigaan Jalan Toar. Jadi kalau dari pemadam kebakaran cuma dari Pemkot naik Lumimut turun Toar langsung sampai. Dan memang ketika terjadi kebakaran, masyarakat lebih senang, ini pengalaman yang ada, lebih senang menyimpan nomor-nomor telepon teman daripada nomor-nomor darurat. Jadi ketika terjadi kebakaran atau apa-apa, hubungi Pak Palak telepon PLN, Palak telepon kebakaran. Sebenarnya masyarakat harus simpan nomor-nomor itu, dan kita di lingkungan sudah di-share ke masyarakat di WA lingkungan untuk membagikan nomor-nomor emergensi, di polisi di mana. Terus kedua, masalah kebakaran ini memang dari pemadam kebakaran juga harus koordinasi dengan PLN, karena ketika terjadi kebakaran seperti kami, pemadam sudah ada, tapi karena kabel listrik yang putus,
putus Pak, putus. Jadi pemadam tidak berani masuk karena masih kalau disiram pasti berdampak kepada petugas pemadam kebakaran itu sendiri. Jadi menunggu PLN dulu matikan listrik, baru pemadam bisa masuk. Dan itu termasuk cepat dan pengantisipasian pemadam juga bagus, karena wilayah yang terdampak itu di tengah-tengah lorong. Jadi pas ada jalan masuk. Jadi kita ketika melaporkan sebagai ketua lingkungan, masuk dari sini satu, masuk dari sini satu, masuk dari sini satu. Jadi sebelum pemadam datang, lokasinya kita udah sterilkan supaya pemadamnya bisa, mobilnya lebih mudah masuk Pak ya. Iya. Itu yang harus kita lakukan sebagai pemerintah juga. Terus yang masalah pendataan, sebagai ketua lingkungan, kita harus tahu tuh orang-orang yang ada di situ. Jadi jangan setelah terjadi kebakaran, orang masih mau cari tahu siapa DP korban, siapa yang tinggal di sini, siapa yang tinggal di situ. Kita seringkali berhadapan dengan masyarakat yang dimau jaga melaporkan orang-orang yang tinggal di situ. Kita bilang kalau terjadi kebakaran, kalau terjadi kehilangan, orang mau cari siapa kalau orang di situ orang ingin tahu. Apalagi kalau di Kampung Gagas banyak kos-kosan Pak ya. Iya, jadi yang terjadi kebakaran itu ada 3 rumah kos. Jadi yang antisipasi pertama yang kami lakukan ketika terjadi kebakaran itu melaporkan ke pemadam supaya langsung datang. Yang kedua, menyelamatkan warga, langsung dicek. Karena kita tahu di rumah situ ada 2 orang atau 3 orang, mana 3 orang soal selamat sudah pindah ke sebelah, ini 4 orang selamat sudah. Jadi kita langsung tahu berapa banyak korban yang terdampak. Bukan nanti selesai kebakaran baru orang mencari data, ditanya ya Pak ya. Karena itu kita dengan waktu kejadian itu, saya dengan Pak Kadis juga turun langsung. Jadi api masih menyala, data rumah kita udah tahu, tinggal terdampak lain. Kalau umpamanya terjadi kebakaran seperti Bapak bilang tadi terlambat, itu saya 5 menit terlambat saja ada 3 rumah yang sudah mulai berasap. Tapi karena cepat tanggapnya pemadam kebakaran, jadi cuma 4 rumah yang terbakar. Yang 3 rumah itu sempat diantisipasi. Bisa meminimalisir korban Pak ya. Iya. Baik ya. Sebenarnya juga beruntung sebenarnya untuk masyarakat Manado, untuk yang Manado Siaga 112 sekarang bisa dihubungi, ada apa saja bisa dihubungi ke situ ya. Mungkin saya biasakan juga untuk masyarakat lapor ke 112 atau seperti tadi didaftar bisa dicatat untuk nomor-nomor emergensinya. Ya, untuk ya pendengar yang ingin bertanya, kami masih membuka di sesi yang kedua, masih di 0821 95835080. Sekali lagi untuk Anda yang ingin bertanya langsung telepon di 0821 95835080. Berhubung waktu mungkin tinggal 2 penelpon terakhir. Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Ya, dengan Ibu siapa di mana, Bu? Dengan mohon maaf, Bu, dengan Ibu siapa? saya mohon maaf di Cikalari di sini. Oke, Bu Serentu ya di Tikala ya. Silakan, Bu. Saya mohon maaf karena ini mengenai kebakaran rumah sangat bencana. Tetapi sudah berbicara banyak tadi. Jadi saya mohon maaf pada saat ini saya mau berbicara ada berhubungan dengan tanggap bencana. Kira-kira kalau bencana tanah longsor, kira-kira kepala dinas tanggap bencana ada di situ atau di mana, atau boleh ditanggapi sedikit. Tentunya kalau longsor atau apa kan ada listriknya bahaya. Jadi saya cuma mohon mungkin lari dari topik mungkin, tetapi ada sedikitnya ada tanggap bencana di situ karena saya berbicara berhubungan dengan bencana. Saya mohon kalau ada pihak yang terkait di dalam hal ini yang sementara menjadi narasumber,
tanggap bencana, karena ini juga berhubungan dengan bencana. Sudah setahun saya menahan semua ini. Saya harus mengakui kepada siapa bencana ini, karena mohon dari pihak yang terkait datang ya akan kasihan orang ini sebelum kantor Disperindak dulu sebelah kiri ada jurang dan longsor di situ memang rumahnya tidak roboh, dia cuma masuk dari samping, longsor kecil tetapi masuk sampai di dalam rumah, baju-baju, pakaian apa semua yang ada di dalam 3 kamar itu, termasuk air jebol dia punya tembok. Ini kan berhubungan dengan bencana, tapi saya mohon maaf karena bukan Ya, Bu. ini cuma minta mohon siapa tahu ada yang mau diberikan kepada siapa, karena ada rumah yang Mudah-mudahan pihak terkait bisa mendengarkan, Bu, ya. Nanti bisa segera ditangani, Bu. Keren, Bu. Terima kasih. iya. Dan selamat pagi, Bu. Kita ke penelpon selanjutnya di 082195835080, penelpon yang terakhir untuk dialog forum Kaudo pagi hari ini. Sekali lagi 082195835080. Halo, selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi, Ya, dengan Ibu siapa di mana? Tiara Tomohon. Oke, Bu Tiara Tomohon, silakan Bu Tiara. Selamat pagi para narasumber. Pernah ada kejadian di Tomohon, wilayah Tomohon Tengah, terjadi kebakaran 2. Kebetulan di Irmanto. Jadi kalau masalah koordinasinya di Manado, Kabupaten Kota sudah baik, ya ke depan lebih baik lagi. Terima kasih kalau sudah ada satu unsur sudah menjadi tanggung jawab bersama dalam arti kebakaran dan penyelamatan. Karena itu pekerjaan yang sulit, tapi harus diusahakan. Nah, saya melihat di Kota Tomohon titiknya sudah jelas ada. Misalnya, ya kerjasama dengan kami. Berarti ada PLN-nya, ini kan nyangkut koordinasi, dan ada kebakaran. Pihak 3 ini tidak boleh pisah. Jadi jangan salahkan, masyarakat tidak bertanggung jawab. Tapi sesungguhnya di setiap desa kelurahan kan ada tim keamanan itu. Orang bagian dari koordinasi keamanan, jangankan banjir. Ya, itu kebakaran ada, kejadian lain ada. Tapi kalau itu selalu mempersalahkan tim kebakaran terlambat, saya pikir ini agak salah mengerti. Tapi kalau itu sudah ada bagian program khusus, masing-masing dinas, itu sudah jelas. Koordinasi bukan cuma itu, sampai dengan PU, mesti lihat. Ini satu spam ini aman nggak untuk masalah kenyamanan untuk program kebakaran ini? Kalau terjadi, karena kalau pipa tidak ada, mau tunggu mau isi air makan waktu. Itu saya lihat. Jadi bukan berarti mana air di mana. Kaki semua isi itu air, atau semua kempes sultan, tuh Pak. Pasti itu sampai ke situ. Artinya, koordinasi itu tidak segampang itu. Setiap masyarakat mungkin ada kita lihat di rumah, ada label dari kebakaran. Ini nomor yang bisa dihubungi. Jadi koordinasi pala sampai semua itu ada. Cuma karena saya tidak tahu dasarnya di mana, cuma mau bikin rame supaya rame mungkin di kebakaran, malah naik suka pencuri itu lain. Artinya itu kebersamaan kerjasama itu semulai berkurang. Masa bodoh itu kan yang kebakar tuh. Tapi untung di masing-masing kabupaten kota sangat berbeda kerjasamanya. Ya, Bu Tiara. Untuk tiap provinsi coba koordinasi lagi kabupaten kota seperti apa. Baik, terima kasih Bu Tiara di Tomohon menjadi penelpon yang terakhir untuk dialog forum Kaudo pagi hari ini ya. Tapi bisa ditanggapi mungkin dari dari Pala ini atau ketua lingkungan ya, Kaling ini yang koordinasinya di bawah sebenarnya seperti apa Pak Riki? Ya, terima kasih. Kalau masalah bencana apapun yang terjadi di Kota Manado, pemerintah Kota Manado saat ini telah menginstruksikan kepada kepala-kepala lingkungan, ketua-ketua lingkungan untuk aktif. Jadi kalau terjadi bencana apa saja yang terjadi di Manado, laporkan saja kepada ketua lingkungan, karena komunikasi dengan pemerintah itu sudah bagus, tidak seperti dulu. Jadi sudah bagus. Jadi kita punya grup WA di tiap-tiap kecamatan, yang di situ ada kadis, ada
wali kota, wakil wali kota, semua ada memonitor. Jadi ketika terjadi longsor, terjadi banjir, terjadi apapun seperti Pak Kadis bilang ada kejadian kucing atau apa yang masalah rescue itu, lapor aja ke kepala lingkungan. Ketua lingkungan akan membuat laporan di website di WA kecamatan yang di situ ada wali kota dan kadis-kadis semua perangkat daerah Kota Manado, otomatis itu langsung ditangani. Baik. Jadi tidak perlu tadi segala bisa menghubungi lingkungannya ya. Jadi karena kita punya link sendiri yang kita harus siaga standby apapun yang terjadi, ketua lingkungan harus tahu. Jadi lewat ketua lingkungan dia laporkan ke linknya WA itu, maka otomatis akan langsung ditangani. Baik, ya, terima kasih Pak Ricky Klas, Ketua Lingkungan Wenang Selatan Lingkungan 1. Dan Pak Supriyatna ini juga mungkin Pak, pertanyaan dari Bu Tiara, kalau koordinasi dengan PLN dan PAM itu bagaimana Pak, khususnya untuk Kota Manado? Baik, terima kasih. Kalau di Manado ada juga yang disediakan Pemkot di solusi pengaduan warga atau 112 itu, termasuk ada PLN di situ. Kita biasa dengan Pak Yudhistira, dan kami sendiri langsung aktif telepon beliau apabila ada terjadi risiko menyangkut listrik di area 65 atau kebakaran. Ada nomor telepon PLN itu 0431 untuk Manado 123 0431 123, dan juga ada PLN Mobile, termasuk itu pengaduan. Silakan. Termasuk tadi saya teruskan di 112 itu semua permasalahan boleh dilaporkan di situ. Tentang kemacetan, tentang tipmas, tentang kebencanaan, kebakaran, silakan. Sama di 14 wilayah. Sebaiknya juga tahu ke sini pala, jangan nanti mau cari pala kalau bicara bantuan. Iya. Gitu. Kalau pencairan ya kalau bansos. Ya. Pak Supriyatna, ini mungkin yang terakhir, Bu Tiara juga mungkin saya juga ingin tahu kalau untuk pengisian ulang mobil pemadam kebakaran airnya itu biasanya diambil dari mana Pak kalau untuk Kota Manado? Kalau di Manado ini kita lakukan di hidran. Memang hidran yang tersedia. Memang ada ya? Sebenarnya hidran itu cukup banyak, tapi yang aktif dengan debit air yang cukup, yang kuat itu ada 7. Ada 7 titik. Dan kami sarankan kepada kita semua, namanya bencana itu kalau di LP Lamang ada segitiga. Permasalahan bencana, termasuk kebakaran sebagai bencana sosial, itu tanggung jawab bersama pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha. Maka kalau boleh kepada bangunan gedung-bangunan besar itu mereka usahakan juga memperhatikan sistem proteksi kebakaran, alat pemadam kebakaran, apa itu yang bisa dijinjing itu setiap tahun harus diperiksa. Ada masa expire-nya kan? Ada masa. Itu ya? Kita bisa kemudian hubungan dengan damkar itu sebaiknya aktif, tetapi jangan sampai Anda menerima petugas yang sebetulnya bukan petugas kita gitu. Baik. Mereka dari pihak lain atau yang sudah bukan orang damkar lagi dan menyalahgunakan ini. Yang sekarang ini Blangber sementara melakukan survei termasuk pendataan. Nah, kira-kira itu demikian. Baik. Dan terima kasih atas segala saran untuk Damkar Manado. Terima kasih Pak Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Kota Manado, Pak Supriyatna, dan terakhir Pak Nonong Bontoluli. Ini mungkin ada himbauan kepada masyarakat sebelum kita mengakhiri forum kawan doa pagi ini, Pak, silakan. Terima kasih. Saya menghimbau kepada seluruh masyarakat Kota Manado tetap ada fokus di dalam segala tugas dan tanggung jawab supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan kita bersama. Misalnya bahaya kebakaran, sama seperti yang saya sampaikan tadi, tetap orang berkonsentrasi dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab, dan tentunya sebagai warga Kota Manado, marilah kita melaksanakan program pemerintah Kota Manado untuk divaksin. Jadi dan sebagaimana yang telah disampaikan oleh Kepling tadi, kalau ada apa-apa di dalam lingkungan, baik
tanah longsor atau apa saja, tolong dilaporkan ke catering setempat. Nanti catering setempat meneruskan ke instansi terkait. Nah, itu yang dapat disampaikan kepada masyarakat Kota Manado. Jaga kesehatan, tetap memakai masker. Terima kasih. Terima kasih Pak Nonong Pontululis, status Wali Kota Manado bidang bencana. Kemudian juga tadi ada Bapak Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Kota Manado, Pak Supriyatna. Terima kasih Pak. Dan juga Bapak Ketua Lingkungan UNS Kecamatan Ujung Satu, Pak Eki Klas. Terima kasih sudah hadir bersama kami pagi hari ini. Dan juga untuk Bahu Cafe di Bahu, terima kasih juga untuk tempatnya. Dan pendengar, demikian untuk dialog forum K2 pagi hari ini. Waspada bencana kebakaran rumah di Kota Manado. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk Anda dan sampai berjumpa lagi di edisi selanjutnya. Saya Steve Koliwo mengucapkan terima kasih dan selamat pagi. Anda inspirasi Rosa